Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih pada program Pancaran Sinar Pelita Kasih. Pada edisi kali ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami dan mengerti bagaimana Allah berpihak kepada kita, anak-anaknya, umat milik Tuhan. Dan untuk renungan kali ini berjudul Allah berpihak kepada kita. Renungan kita kali ini didasarkan pada kitab Yesaya bab 62 ayat yang pertama yang tertulis sebagai berikut. Demi Sion, aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sinar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, sebelum memulai renungan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Sang Bapa kita. Semoga Allah berkenan memberikan hikmat ilahi agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan pelajaran serta makna yang dapat kita ambil dari renungan kita kali ini. Mari kita juga mohon agar Allah memampukan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, Allah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Segala puji dan syukur kembali kami haturkan kehadiran-Mu ya Bapa. Yang bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Yang bersyukur Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Yang bersyukur Engkau senantiasa menjadi perisai bagi kami. Dan tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menolong kami. Engkau senantiasa ada di sisi kami. Engkau menyertai dalam kehidupan kami. Engkau juga karuniakan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tidak hanya untuk kehidupan kami secara jasmani, tetapi juga kebutuhan untuk kehidupan dan keselamatan jiwa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bukakanlah pintu kami, bukakanlah hal kepikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Firman-Mu dan pelajaran serta makna yang terkandung dalam renungan kali ini. Dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dengarkanlah permohonan kami, dan berilah lebih dari apa yang kami mohonkan dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, untuk memulai renungan kita kali ini, mari kita sejenak memperhatikan bagaimana perjuangan anak-anak Allah, umat milik Tuhan dalam kehidupan pada masa sekarang ini, di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, wilayah, dan tempat. Dari berbagai informasi yang dapat kita peroleh, dari berbagai kanal berita dan media informasi, pada saat ini tidak jarang kita mendengar bagaimana anak-anak Allah dan umat milik Tuhan di berbagai belahan dunia, negara, wilayah, dan daerah masih seringkali mengalami ketidakadilan. Bahkan tidak jarang mereka juga mengalami suatu persekusi atau perlakuan buruk secara sistematis dan penganiayaan. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, bukan hanya saat ini saja hal itu dialami oleh anak-anak Allah, umat milik Tuhan. Tetapi dari sejarah Alkitab, hal yang sedemikian ini juga dialami oleh bangsa Israel, umat milik Tuhan. Banyak di antara mereka yang hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Tetapi pada saat itu mereka berpikir bahwa penderitaan yang mereka alami adalah sebagai hukuman ilahi
atas ketidaksetiaan mereka. Mereka berpikir bahwa Allah sedang mengabaikan doa-doa mereka. Allah sedang memalingkan wajahnya dari mereka. Melalui mulut Nabi Yesaya, Tuhan mencoba menjelaskan dan memberitahu kepada mereka bahwa Ia tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Ia tetap berbicara kepada mereka dan Ia berpihak dan bertindak atas nama mereka. Demi Sion, aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Yesaya 62 ayat yang pertama. Meskipun mereka seringkali tidak setia, mereka seringkali melakukan kejahatan di mata Allah dan melakukan dosa, tetapi Allah tetap mengasihi. Sebagai contoh, Allah juga tidak berpaling dari Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Dalam kepeduliannya, Ia tetap memberikan perhatian kepada mereka. Ia memberi mereka pakaian dan menjanjikan juru selamat bagi mereka. Ia juga merancang dan melaksanakan sebuah rencana untuk membebaskan mereka dari kuasa dosa. Jadi, penderitaan, kesulitan, dan berbagai masalah yang menimpa umat manusia, termasuk yang kita alami saat ini, bukanlah hukuman ilahi. Memang tidak kita pungkiri, Allah pun beberapa kali memberikan hukuman dan mengutuk manusia. Tetapi Allah kita bukanlah Allah yang gemar menghukum. Itu bukanlah sifat Allah. Kalau toh saat ini kita mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan dan bahkan mengalami nasib yang menyedihkan karena kita telah menyimpang dari perintah-perintahnya atau firman-firmannya, Ia tetap mengasihi kita. Ia tetap berbicara kepada kita melalui pemberitaan. Itu adalah salah satu bentuk respon Allah terhadap situasi saat ini. Allah juga bertindak atas nama umat manusia, umat miliknya, anak-anak. Namun sayangnya hingga masa sekarang ini masih banyak orang yang menolak firman-Nya dan mengabaikan kasih serta perhatian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang juga tidak kita pungkiri, terkadang kita merasa bahwa Allah sedang mengabaikan kita. Kadang kita merasa Allah sedang memalingkan wajahnya dari kita. Kadang kita merasa Ia tidak menjawab doa-doa kita, Ia tidak menjawab permohonan-permohonan kita atau pertanyaan-pertanyaan kita. Kadang kita juga berpikir Allah tidak mengabulkan keinginan kita atau tidak berkenan mengubah situasi dan keadaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, yakinlah bahwa Allah tidak berhenti berbicara kepada kita. Melalui karya dan aktivitas Roh Kudus, Ia menunjukkan dan menegaskan kasih-Nya kepada kita, dan Ia menunjukkan kesediaannya untuk mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dialah perisai kita, Dialah penolong kita, Dialah keselamatan kita. Allah tidak pernah bosan mengulangi hal-hal yang berkontribusi bagi kehidupan dan keselamatan kita. Allah bertindak demi kepentingan terbaik kita. Tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Yesaya 59 ayat yang pertama. Ia juga tidak pernah lelah mengampuni kita. Yesaya 55 ayat yang kedua. Ia memastikan bahwa kesengsaraan yang kita alami tidak akan pernah menghalangi pertolongannya untuk keselamatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dan itu Ia lakukan sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Itulah yang dinyatakan Allah melalui Nabi Yesaya yang dapat kita baca kembali pada kitab Yesaya 62 ayat yang pertama seperti yang tertulis di atas. Nah, sekarang bagaimana kita merespon akan apa yang dilakukan oleh Allah pada masa sekarang ini? Pertama, yakinlah bahwa Allah berpihak kepada kita. Marilah kita juga menjaga perilaku kita.
Biarlah perilaku kita dapat mencerminkan kasih kita dan rasa takut akan Allah dan hormat kita kepada Allah. Marilah kita terus berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa kita. Curahkanlah isi hati kita kepadanya, dan ceritakanlah kepadanya tentang penderitaan kita, permohonan, keinginan, harapan, pertanyaan, dan keraguan kita. Di sisi lain, marilah kita juga dengarkan apa yang Dia katakan kepada kita dan menyimpan firman-firman-Nya ke dalam hati kita. Marilah kita bertekun dalam melakukan kehendak-Nya, bahkan ketika tidak ada hasil yang terlihat secara langsung atau segera. Beritakanlah terus bahwa Ia berpihak kepada kita. Beritakanlah Injil Kristus tanpa terpengaruh oleh ketidakpedulian atau pertentangan dari orang-orang di sekitar kita. Itulah yang hendaknya kita lakukan, dan dalam hal inilah firman Tuhan berlaku bagi kita. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus 10 ayat 52 dan Lukas 7 ayat yang ke-50. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, renungan kita kali ini dalam program Pancaran Sinar Pelita Kasihku di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di renungan yang lain pada edisi berikutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.